kesimpulannya correct atau incorrect? Atau Anda masih ragu? Bagus kalau Anda berpikir bahwa kalimat ini incorrect dengan alasan setelah connector tidak langsung subjek. That's the reason. Itulah alasan yang benar. Ngapain ini nongol preposition? Jangan dipilih karena subjek tidak bisa didahului dengan preposition. Sehingga the answer is C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Kang Guru. Pemirsa, seringkali kita terjebak, seringkali kita bingung mengerjakan soal TOEFL yang berkaitan dengan noun clause. Nah, kita mulai dari apa sih sebenarnya noun clause itu? Apa bedanya noun dengan noun clause? Mari kita mengamati dua kalimat berikut. Kalimat yang pertama, setelah I don't know diikuti oleh objek the reason. The reason adalah noun. Sedangkan di kalimat kedua, I don't know why she said such thing. Why she said such thing bukan noun, tapi noun clause. Kalau kita berbicara tentang clause, maka konsep bahwa di situ harus ada subjek, di situ harus ada verb, harus ada di benak kita. Sekali lagi, disebut dengan noun clause karena setelah I don't know, kita menjumpai ada subjek she dan ada verb said dengan terlebih dahulu diikuti atau didahului dengan connector why. Inilah yang disebut dengan noun clause. Pemirsa, di skill ketujuh ini, noun clause bisa diposisikan setelah verb, setelah kata kerja, dan noun clause bisa diposisikan setelah preposition. Apakah connector dari noun clause ini hanya why saja? Jawabannya bisa Anda lihat di layar Anda. Hampir semua kata tanya 5W1H yang seringkali dikenal oleh para peserta itu bisa dijadikan sebagai connector. Pemirsa, setelah kita mengenal dan mendengarkan paparan tadi, mari kita gunakan atau kita aplikasikan dalam latihan soal-soal TOEFL, termasuk yang tampak di layar Anda adalah mengenal kesalahan atau error recognition. Well, silakan Anda tentukan kalimat ini correct ataukah incorrect. Oke, baik, mari kita analisa sama-sama tetap di skill ketujuh yaitu noun clause. Seperti yang sering kali kita lakukan, kita awali dengan analisa subjek dan verbnya. Baik, mari kita cari subjek dan verbnya seperti biasa. Sebelum connector where, kita cari subjek dan verbnya. Kita temukan di sini ada subjek instructor dan ada verb explained. Tidak ada masalah. Kemudian di kalimat setelah connector, apakah Anda menemukan kata kerja? Ya, di sini ada kata kerja. Ada to be, ada past participle. Masih ingat ya, skill keempat? Kalau ada to be, ada past participle, maka ini adalah verb. Apakah mengandung subjek seperti kalimat sebelum where? Kita temukan di sini ada the computer lab. Ini adalah subjek. Kesimpulannya, kalimat ini benar atau salah? Ulang, dua-duanya mengandung subjek sebelum where dan sesudah where. Instructor, the computer lab.
the computer lab. Explain verb, was located juga verb. Berarti kesimpulannya menurut Anda benar atau salah, correct atau incorrect? Kesimpulannya adalah incorrect. Kenapa? Karena setelah connector where harus diikuti oleh subjek terlebih dahulu, yaitu the computer lab setelah where, bukan kata kerjanya. Jadi yang betul adalah where the computer lab was located. Soal kedua masih tetap di mengenal kesalahan atau menganalisa kesalahan. Bagaimana menurut Anda, sekali lagi, correct ataukah incorrect, benar atau salah kalimat ini? Sama seperti tadi caranya, kita cari apakah kalimat ini mengandung dua subjek dan dua verb, sekaligus ada konektornya. Yang paling membantu manakala kita sudah mengenal atau menemukan konektor di dalamnya. Dan di sini kita menemukan ada konektor if. Oke. Setelah itu kita melangkah untuk mencari subjeknya. Subjek pertama you. Subjek kedua it. Dua subjek sudah ya. Kemudian kata kerja di kalimat pertama sebelum if ada want. Di kalimat kedua bagaimana? Anda menemukan kata kerja? Oh, ada, Pak. Ini kata kerja. Yakin itu kata kerja? Jawaban saya, going, bentuk ing, akan menjadi kata kerja manakala ada unsur apa? Masih ingat? Bentuk ing akan menjadi kata kerja manakala didahului dengan unsur to be. Jadi sebelum going harusnya ada it is, harusnya ada is. Sehingga kesimpulannya bahwa kalimat ini tidak mengandung dua kata kerja. Sehingga incorrect atau salah. Now number 3, masih tetap di mengenal kesalahan kalimat. Bagaimana pendapat Anda? Sudah yakin dengan jawaban Anda? Benar ataukah salah? Correct ataukah incorrect? Pendekatannya sama, analisanya sama. Karena ini noun clause dan ada unsur connector di situ, akan mempermudah kita menganalisa kalau kita tentukan dulu atau kita temukan dulu konektornya. Di mana konektornya? Benar, konektornya adalah what. Kita masuk ke analisa berikutnya. Kalau satu konektor tentunya harus dua subjek, harus dua verb sebelum what dan setelah what. Sebelum konektor what, adakah subjek? Ada, kita temukan di sini. Ada subjek you. Kemudian kata kerjanya ini can decide. Bagaimana dengan setelah what? Adakah subjek? Ada. Adakah verb? Juga ada. Kesimpulannya correct atau incorrect? Atau Anda masih ragu? Bagus kalau Anda berpikir bahwa kalimat ini incorrect dengan alasan setelah connector tidak langsung subjek. That's the reason. Itulah alasan yang benar. Well, pemirsa, akhirnya kita masuk ke soal multiple choice atau pilihan ganda. Masih tetap di TOEFL exercise bersama Kang Guru. Well, silakan Anda coba untuk menentukan jawaban yang paling benar di antara 4 opsi, kira-kira yang mana? Baik, kita analisa bersama. Alright.
masih tetap di skill 7 tentunya. Yang kita analisa adalah tentunya subjek dan verb. Di kalimat sebelum blank ya, kita lihat dan kita temukan subjek dan verbnya. Dan ternyata kita menemukan di sini ada citizen sebagai subjek dan ada worry sebagai verb. Kemudian setelah blank, kita hanya menemukan verb saja. Nah, oleh karena itu di blank ini harus subjek, yaitu kata benda, dan harus ada connector. Karena di sini verb, otomatis harus ada connector atau compound sentence begitu ya, kalimat majemuk begitu. Nah, opsi A, B, C, D yang mengandung connector adalah A, C, D. Tapi connector yang mengandung subjek adalah yang E. Kenapa bukan D? Karena di sini ada it, ada the government, ada it, double subject dong. It's not allowed. So the answer is A. Next problem masih di Kangguru Channel, bukan kanguru, animal, bukan. Well, pemirsa, sudah Anda temukankah jawabannya? Mari kita analisa sama-sama. Cara yang paling mudah, kita temukan dulu konektornya. Dan kita menemukan konektor that. Ada kan di bahasan sebelumnya atau di keterangan saya yang sebelum ini? Kalau sudah kita menemukan konektor, maka subjek harus 2, verb harus 2. Kita analisa kalimat sebelum blank. For more than a decade. Apakah ini subjek? Bagus, ini bukan. Kenapa? Karena di sini ada preposition for. Setiap yang ada preposition, biarpun di awal kalimat, no, that's not subject. Baik, tuntas sudah sebelum blank, dan setelah blank saya yakin Anda sudah menemukan subjeknya. Bagus, subjek dan verb tentunya. Subjeknya adalah ini, kemudian verb, kata kerjanya adalah ini. Jadi sudah nggak ada masalah. Masalahnya ada di sebelum blank, yaitu tidak ada subjek dan verb. Menurut Anda, yang mana jawabannya? Silakan Anda cari A, B, C, D yang mengandung subjek dan mengandung verb. Jawabannya adalah yang C. Belum puas kalau tidak saya jelaskan? Baik, saya jelaskan. Oke, yang E, the warning of bird watchers, ini hanya subjek. Yang ini kita tidak menemukan subjek, ini adalah kata kerja. Nah, kalau ada noun diletakkan setelah kata kerja, dia sebagai objek. Sedangkan yang D, ini lagi, ini adalah noun, ini adalah preposition, yang ini tentunya adalah noun-nya. Jadi tidak ada kata kerja. Sehingga sekali lagi, jawabannya yang benar adalah yang C, karena C ada subject, bird, watchers, dan ada kata kerja yaitu have, want. Oke, nah kita masuk ke soal berikutnya. Soal yang terkadang membuat kita sedikit stres karena betapa banyaknya kalimat yang harus kita analisa. Masih tetap kita masih menggunakan analisa yang sama, yaitu analisa subject verb dan dibantu untuk mempermudah analisa connectornya karena kita masih ada di noun clause. Kita analisa kalimat sebelum blank.
adakah Anda menemukan kata subjeknya? Good. Subjek sudah Anda temukan? Ini subjeknya. Oke. Kata kerjanya? Good. Ini kata kerjanya. Sehingga sebelum blank selesai sudah, maksudnya sudah mengandung satu subjek dan satu verb. Bagaimana setelah blank? Apakah kita juga menemukan subjek dan verbnya? Terlebih dahulu kita sudah dibantu dengan adanya preposition. Nah, kalau preposition, maka setelah preposition bukan subjek, meskipun itu adalah kata benda. Dan di sini kita menemukan ada kata kerja. Nah, kalau sudah demikian, setelah kata kerja kita temukan, maka sebelum have adalah subjek tentunya. Mana menurut Anda? Adakah? Nggak ada ya. Saya tadi sudah jelaskan bahwa preposition dan kata benda bukan subjek. Tentunya kita harus cari di ABCD dengan catatan cari yang ada konektornya. Dan kita menemukan C dan D yang mengandung konektor. Ini mengandung konektor. Oke, setelah konektor tentunya langsung subjek. Ngapain ini nongol preposition? Jangan dipilih, karena subjek tidak bisa didahului dengan preposition. Sehingga the answer is C. Pemirsa, senang sekali membantu Anda untuk menuju sukses TOEFL. Oleh karena itu, saya hanya butuh bantuan Anda, yaitu like, share, komen. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita ketemu lagi di channel Kang Guru di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum and see you.